Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk prinsip dan adab penting seorang penuntut ilmu itu adalah al-i'rad 'anil haisyat wal fitan. Berpaling dari berbagai keributan dan fitnah-fitnah. Ini termasuk prinsip penting seorang penuntut ilmu dari kalangan ahli sunnati wal jamaah. Tidak suka masuk dalam keributan-keributan. Tidak suka masuk dalam berbagai macam fitnah. Bertengkar di medsos, saling bantah-membantah antara sesama penuntut ilmu di medsos. Masuk dalam berbagai macam keributan. Contohnya keributan politik, perebutan kekuasaan. Keributan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu tidak sepantasnya kita yang baru menuntut ilmu masuk ke dalamnya. Itu adalah ranahnya para ulama, itu pun bukan untuk dipamer di medsos. Maka jemaah sekalian, seorang penuntut ilmu seharusnya menjauhi segala keributan ini. Tidak suka ribut-ribut, tidak suka bikin masalah, tidak suka mencari masalah, tidak suka masuk ke dalam masalah. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, "Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha, thumma alladhina yalunahum thalathan." Hendaklah yang lebih dekat kepadaku di antara kalian orang-orang yang sudah balik dan punya kecerdasan, punya ilmu. Kemudian orang yang setelahnya, atau tingkatan yang setelahnya. Beliau sampaikan itu sebanyak 3 kali. Maksudnya di dalam sholat berjamaah. Hendaklah yang lebih dekat kepada Nabi SAW yang sudah balik dan berilmu. Di antara hikmahnya, agar kalau Nabi SAW tersalah dalam sholat, dia bisa mengingatkan Nabi SAW. Baik. Kemudian beliau bersabda, "Wa iyyakum wa haisyatil aswaq." Dan jauhilah oleh kalian keributan-keributan seperti di pasar-pasar. Jadi ini adalah sebuah hadis yang memerintahkan kita untuk menjauhi keributan. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim mengatakan tentang makna hadis ini adalah ai ikhtilatuha, yang dimaksud dengan keributan yang kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjauhinya adalah permasalahan yang tidak jelas. Tidak jelas siapa yang benar, siapa yang salah. Yang ini menuntut, yang sana juga menuntut. Yang ini mencela, yang sana juga mencela. Yang ini menamakan lawannya dengan nama binatang, yang satunya lagi tidak kalah. Ini contoh. Wal munaza'ah. Begitu pula saling memperebutkan sesuatu atau merampas sesuatu. Wal khusumat, dan permusuhan, saling memusuhi antara satu dengan yang lainnya. Wartifa'ul aswat, dan suara yang ditinggikan. Wal lagat, begitu pula ribut-ribut. Wal fitan allati fiha, dan berbagai macam fitnah yang ada di dalamnya. Ini adalah makna hadis yang Nabi SAW perintahkan kita untuk menjauhinya. Yang kesimpulannya adalah segala keributan dan fitnah-fitnah, masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Jangan kita masuk ke dalamnya. Serahkan kepada orang-orang yang layak mengurusnya. Jangan kita berbicara tentangnya. Serahkan kepada orang-orang yang punya ilmu untuk mengurusnya. Dan ini adalah adab penting yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu. Terutama kalau kita berbicara tentang urusan orang banyak. Contoh jamaah sekalian hari ini, berbicara tentang COVID-19. Dia bukan dokter, bukan pula ahli virus, bukan pula pemerintah, tapi dia yang paling banyak bicara tentang COVID-19. Segala macam teori dia munculkan, entah dia kumpulkan dari mana.
Dia bukan seorang dokter, bukan pula ahli virus, bukan pula pemerintah. Kok dia banyak bicara? Sama jemaah sekalian, masalah-masalah yang lain, terutama terkait dengan urusan orang banyak. Masalah politik, masalah pemerintahan, masalah negara. Tidak sepatutnya setiap orang ikut berbicara, terutama para penuntut ilmu. Serahkan kepada ahlinya, serahkan kepada ulama, serahkan kepada pemerintah. Dan ini adalah adab yang Allah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adza'u bih. Dan apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, maksudnya kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, berita tentang kemaslahatan atau kemudaratan orang banyak, maka mereka langsung menyebarkan. Ini adab yang buruk yang Allah cela dalam ayat ini. Datang berita langsung sebar. Sangat disayangkan banyak penuntut ilmu seperti ini. Kalau dia pantas disebut penuntut ilmu, maka dia memiliki adab yang buruk. Mentang-mentang punya medsos, dapat berita yang kira-kira bisa viral, dia kasih komen sedikit ayat dan hadis supaya dibilang dia paham ilmu agamanya, dia sebarkan. Subhanallah. Andai jemaah sekalian berita itu betul, belum tentu boleh kita sebarkan. Kita pikirkan dulu, kita pantas nggak berbicara masalah itu? Kemudian, kalaupun kita pantas, apakah menyebarkannya akan mendapatkan atau memunculkan kemaslahatan atau malah mudarat yang lebih besar? Itu kalau berita benar. Bagaimana kalau ternyata itu hoax? Berita tak jelas siapa yang ada di balik sebuah website itu. Jangan-jangan orang-orang yang ingin menghancurkan negeri kita. Wartawan-wartawan yang dibayar oleh orang-orang asing, orang-orang kafir, sengaja untuk membuat keributan di negeri kita. Lalu dia bikin berita dengan judul-judul yang bombastis, judul-judul yang provokatif, kita pun dengan semangat menyebarkan. Ini tidak pantas dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Kalau orang awam mungkin kita katakan wajar dalam tanda petik. Tapi penuntut ilmu, subhanallah, sudah ngaji sunnah, sudah kenal sunnah, ikut-ikutan seperti itu, keributan-keributan. Ini tidak pantas jamaah sekalian. Tidak sesuai dengan adab seorang penuntut ilmu. Kemudian kata Allah, seharusnya bagaimana mereka melakukannya? Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Andaikan urusan itu mereka kembalikan kepada Rasul, yaitu ketika beliau masih hidup, dan kepada ulil amri di kalangan mereka. Ulil amri di sini mencakup umara, pemerintah, dan ulama, orang-orang yang ahli mendalami ilmu agama, yang layak untuk berbicara, berfatwa tentang urusan orang banyak. Itu pun tidak harus dia menampakkan di depan khalayak. Maka kalau dikembalikan kepada mereka, kata Allah, orang yang ingin mendapatkan kebenaran, orang-orang yang ingin mendapatkan kebenaran akan mendapatkan dari mereka. Jadi ini jalan dalam surat An-Nisa ayat 83, baca bagaimana penafsiran ulama tentang makna ayat ini, yaitu kita janganlah masuk kalau kita tidak punya hak di dalamnya. Khawatirnya jemaah sekalian, kita ini jadi termasuk orang yang dicela oleh Nabi SAW, disebut sebagai ruwaibidah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang masyhur diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, muncul padanya berbagai macam fitnah dan keributan. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Ketika itu pendusta dipercaya dan orang yang jujur didustakan. Tahun-tahun seperti itu, yang dipercaya adalah pendusta. Tiap hari kerjanya berdusta, menyebarkan berita-berita hoax, tapi dia yang malah dipercaya. Sebaliknya, yang jujur malah didustakan. Wa yu'tamanu fihal kha'in, wa yukhawwanu fihal amin. Pengkhianat ketika itu diberi amanah, dan orang yang amanah dikhianati.
Inilah jemaah sekalian peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan datangnya tahun-tahun seperti ini, penuh dengan berbagai fitnah dan keributan. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa akan berbicara di masa itu ar-ruwaibidah. Qila wa mar-ruwaibidah? Lalu ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, apa itu ruwaibidah? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril ammah. Orang bodoh tapi berbicara tentang urusan orang banyak. Perhatikan jemaah sekalian. Kalau kita sok berbicara tentang urusan orang banyak, ini yang harus kalian lakukan. Harusnya kebijakannya begini dan begitu, bukan begitu dan begini. Padahal kita orang bodoh. Bodoh gimana maksudnya di sini? Nggak mendalami ilmu agama. Maka kita adalah orang yang dicela naudzubillah sebagai ruwaibidah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi hari ini? Orang-orang yang dianggap penuntut ilmu mentang-mentang punya medsos, setiap hari bikin statement, bikin komentar, kasih ta'liq, kasih fatwa, macam-macam dia lakukan. Ini tidak patut jamaah sekalian. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan untuk menjauhi berbagai macam fitnah-fitnah. Dalam hadis Abu Daud dari Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan wa laman ibtuliya fasabara fawahan. 3 kali beliau mengatakan, sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Dan orang yang apabila ditimpa fitnah, maka dia bersabar, maka sungguh menakjubkan dirinya. Jadi jemaah sekalian, inilah kebahagiaan. Kita dijauhkan dari fitnah-fitnah. Kalau kita diuji dengan sebuah fitnah, maka kita sabar. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitan." Akan terjadi berbagai macam fitnah. Akan terjadi keributan-keributan, termasuk di dalamnya perseteruan, perselisihan politik antara sesama muslim. Al-qa'id fiha khairu minal qa'im. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang duduk di masa-masa itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'im fiha khairun minal mashi. Dan orang yang berdiri masih lebih baik daripada orang yang berjalan menuju kepada fitnah itu. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Dan orang yang berjalan, dia masih lebih baik daripada orang yang berlari menuju kepadanya. Wa man yushrif laha tastashrifhu. Dan barang siapa mencoba untuk masuk ke dalamnya, dia akan terjerumus di dalamnya. Maksud hadis ini adalah semakin jauh kita dari berbagai macam fitnah, semakin bagus. Semakin dekat kita kepadanya, semakin membahayakan kita. Wa man wajada malja'a aw ma'adan falya'udz bihi. Di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa mendapati tempat untuk berlindung, hendaklah dia berlindung kepadanya. Maksudnya dia diam di situ, jangan masuk ke dalam berbagai macam fitnah-fitnah tersebut. Baik, intinya jemaah sekalian, tidak sepatutnya kita menyibukkan diri dengan berbagai macam berita-berita, keributan-keributan dan fitnah-fitnah. Termasuk keributan-keributan antara sesama penuntut ilmu atau sesama ustadz, sesama dai, sesama ulama sekalipun. Kalau itu adalah keributan-keributan antara sesama ahli sunnah atau sesama kaum muslimin, dan kita menyadari diri kita masih bodoh, masih sangat kurang ilmu kita, maka tidak sepatutnya kita masuk di dalamnya. Walaupun kita berilmu untuk masuk ke dalamnya, kita pun harus berhati-hati apakah mendatangkan maslahat atau malah memunculkan mudarat yang lebih besar. Baik, jemaah sekalian, ini benar-benar menyita waktu, mengikuti berbagai macam berita, mengikuti berbagai macam keributan. Maka kita nggak akan bisa benar-benar menuntut ilmu kalau kita ikut-ikutan di dalamnya.